Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari kelompok 6 dari kelas TIFK 22A Universitas Teknologi Bandung pada mata kuliah sistem microcontroller. Kami mendapat tugas untuk membuat suatu sistem Arduino yaitu yang kami ambil judulnya itu pendeteksi kebocoran gas pada dapur. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pembuatan pendeteksi kebocoran pada dapur ini menggunakan Arduino secara digital dengan menggunakan platform Walkweek. Baik, untuk anggota kelompok sendiri kami terdiri dari 3 orang, yaitu Kang Adi Supriyatna, kemudian ada Haris Rahman, dan juga Zaidan Fahrudin. Baik, untuk materi yang pertama ada latar belakang akan dijelaskan oleh Zaidan. Pada Zaidan dipersilakan. ya. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa dibuatnya sistem kebocoran gas LPG ya. Nah, latar, latar belakang keamanan di area dapur sangat penting untuk mencegah kecelakaan akibat kebocoran gas LPG yang mudah terbakar. Sayangnya, kebocoran sering tidak terdeteksi secara dini. Dengan memanfaatkan teknologi sensor gas seperti MQ2 dan mikrokontroler Arduino, dapat dirancang alat pendeteksi kebocoran gas yang efektif. Alat ini diharapkan mampu memberikan peringatan dini melalui buzzer atau LED sehingga potensi bahaya dapat dicegah sejak awal. Nah, tujuan dibuatnya alat ini yaitu pertama, mendeteksi kebocoran gas secara otomatis. Kedua, menggunakan Arduino Uno dan sensor gas MQ2. Yang ketiga, memberikan peringatan melalui LED, buzzer, dan LCD. Yang keempat, melatih kemampuan pemrograman mikrokontroler dan penggunaan sensor. Oke, untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh Haris. Silahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Alat dan bahan yang pertama ada aplikasi Walkweek tentunya. Aplikasi Walkweek ini adalah suatu platform simulasi digital, yaitu untuk membuat Arduino gitu. Jadi membuat suatu sistem atau alat buat pendeteksi. Contohnya ini pendeteksi gas. Lalu ada Arduino Uno. Arduino Uno itu kayak otak dari sistemnya. Jadi buat memproses data dari sensor gas, terus mengeluarkan outputnya gitu, berupa peringatan melalui buzzer, yaitu suara, ataupun melalui sinyal dari LED gitu. Kalau LED-nya merah, dia akan bocor gitu tandanya. Kemudian ada sensor gas MQ2, yaitu alat yang untuk mendeteksi kebocoran gasnya itu bisa untuk gas LPG, metana maupun asap. Nah, biasanya mengeluarkan sinyal analog 0 sampai 1023. Nah, tergantung pada konsentrasi gas yang terdeteksi gitu. Lalu yang keempat ada LED merah dan hijau. Seperti yang disinggung tadi, LED merah untuk memberikan sinyal bahwa adanya kebocoran gas. Lalu untuk LED hijau itu menggambarkan tidak adanya kebocoran gas atau gas itu aman gitu. Lalu ada buzzer. Buzzer itu fungsinya untuk biar kalau kita kan nggak lihat LED terus-terusan kan, jadi buzzer itu untuk memperingatkan melalui suara gitu. Jadi kalau misalnya si gasnya bocor, si buzzer ini akan mengeluarkan suara gitu. Lalu ada LCD 12C 16x2 itu untuk menampilkan tulisan gitu. Jadi kalau misalnya gasnya bocor, dia akan ada tulisan gas bocor, waspada atau apa gitu. Lalu ada kabel jumper. Kabel jumper ini kayak menghubungkan seluruh komponennya gitu. Jadi kayak menghubungkan si Arduino-nya sama LED, Arduino-nya sama sensor dan sebagainya gitu. Lalu ada resistor ini, ada resistor. Resistor ini kayak biasanya digunakan pada LED agar arus tidak terlalu besar dan merusak LED gitu. Jadi si arus listriknya terkontrol gitu sama si resistor ini. Baik, yang selanjutnya untuk rangkaian sistem akan dijelaskan oleh Kang Adi. Kepada Kang Adi dipersilakan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem. Pada simulasi ini, sistem yang dirangkai terdiri dari yang pertama yaitu komponen utama Arduino, kemudian layar LCD, kemudian ada dua LED yang berwarna merah dan hijau, kemudian ada buzzer, dan yang penting juga salah satunya yaitu sensor MQ2. Boleh sini. Kemudian untuk logika programnya, yang pertama yaitu Arduino membaca data analog dari sensor gas MQ2, yaitu yang pertama jika kondisi gas hasil pembacaan dari sensor terdeteksi normal, maka di sini lampu yang menyala yaitu yang LED berwarna hijau. Kemudian kondisi buzzer juga nonaktif atau tidak mengeluarkan suara. Di sini berarti kondisi aman. Kemudian kondisi satu lagi, jika kadar gas terdeteksi di atas nilai aman, misalnya di sini di atas 800, maka akan mengakibatkan LED yang berwarna merah menyala, kemudian buzzer juga akan berbunyi, dan tampilan pada layar akan menampilkan bahaya bocor. Nah, untuk kode program yang pertama akan dilanjutkan oleh Kang Zaidan. Oke, saya lanjutkan. Ya, di baris pertama dan baris kedua include WRH dan include liquid crystal itu tuh sebagai library buat memasukkan library-nya si kabel sama si LCD-nya ya. Nah, terus yang baris keempat sampai ketujuh konstanta integer gas sensor. Nah, itu gas sensor, LED merah, LED hijau, buzzer. Nah, itu tuh sebagai deklarasi variabelnya. Nah, terus untuk yang baris ke-9 liquid crystal 12C LCD itu untuk inisialisasi si LCD-nya. Nah, lalu kelas setup-nya dilanjutkan oleh Haris. Silakan, Haris. Baik, yang selanjutnya ada kelas setup. Yang pertama ada pin mode gas sensor input. Jadi ini buat set si gas sensor. Gas sensor itu kan gas sensor ini kan pin A0 misalnya. Jadi pin A0 itu si kabel jumpernya itu dihubungkan ke sensor MQ misalnya. Jadi gas sensor ini adalah si variabel dari sensor gas MQ. Nah, itu di set jadi input gitu. Terus ada LED merah, LED hijau itu di set sebagai output gitu. Begitupun dengan buzzer. Lalu ada serial begin 9600. Ini tuh buat memulai komunikasi serial dengan baud rate gitu. Jadi baud rate-nya itu 9600. Nah, baud rate itu kayak banyaknya sinyal yang dikirim dalam 1 detik gitu. Jadi dalam 1 detik itu sistem mengirimkan 9600 sinyal gitu. Kemudian ada LCD begin 16,2. Nah, itu maksudnya menginisialisasi si LCD yang telah dideklarasikan di atas. Lalu ada LCD backlight itu untuk menyalakan LCD-nya. Lalu ada LCD set cursor itu agar tulisan yang akan muncul nanti itu ada di di titik paling awal gitu dari sebuah LCD-nya. Lalu ada LCD print itu kata yang pertama ditampilkan yaitu deteksi gas. Lalu ada serial print line deteksi gas kadar. Jadi ini tulisan di garis barunya gitu di bawah si deteksi gasnya. Lalu ada delay selama 2000 milisecond atau 2 detik. Nah, untuk selanjutnya untuk kelas loop akan dijelaskan oleh Kang Adi. Kepada Kang Adi dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya untuk fungsi void loop di sini yang pertama yaitu kita inisialisasi dulu variabel gas value. Di sini gas value kita dapat dari hasil pembacaan dari sensor MQ2.
dengan menggunakan fungsi analog read. Kemudian selanjutnya untuk serial print di sini akan mencetak teks berupa kadar gas pada layar komputer. Kemudian serial print line akan mencetak nilai dari hasil pembacaan di sebelah dari teks kadar gas. Kemudian untuk baris kedua, di sini kita set pada LCD data kursor 0,1. Ini berada pada kolom 0 dan pada baris kedua. Akan ditampilkan sesuai dengan percabangan berikut ini, yaitu jika nilai gas value nilainya di atas dari 800 atau lebih dari 800, maka di sini akan menjalankan digital write LED merah high, yang berarti lampu LED warna merah akan menyala. Kemudian digital write LED hijau low, berarti LED warna hijau tidak akan menyala. Kemudian fungsi tone buzzer 500 di sini akan menjalankan buzzer berbunyi sebanyak senilai 500 Hz. Kemudian fungsi serial.println akan menampilkan bahaya gas bocor dan akan tertampil pada layar komputer yang terhubung dengan Arduino. Kemudian kita set juga LCD set kursor 0,1. Pada layar LCD akan tercetak tampilan teks yaitu bahaya bocor. Di sini untuk lebih menegaskan setelah buzzer berbunyi, maka di tampilan LCD juga menampilkan kondisi yang sesuai dengan hasil sensor. Kemudian di sini kita buat fungsi delay sebanyak 1000 milisecond atau 1 detik. Di sini pada baris kedua akan ditampilkan LCD print kosong dengan delay 0,2 detik. Di sini berarti nanti peringatan bahaya bocor ini akan tampil secara berkedip-kedip untuk lebih meyakinkan atau untuk lebih menegaskan bahwa kondisi memang sedang bahaya. Kemudian untuk kondisi percabangan lainnya, jika nilai gas value-nya di bawah 800, maka di sini akan menjalankan fungsi digital write LED merah low, yang berarti warna LED merah tidak akan menyala. Kemudian menjalankan fungsi digital write LED hijau high, yang berarti lampu berwarna hijau akan menyala. Kemudian pada buzzer juga akan dijalankan fungsi no tone, yang berarti buzzer tidak akan mengeluarkan suara. Kemudian pada LCD print, tampilan pada LCD akan tercetak kondisi aman. Selanjutnya pada tampilan layar komputer akan tertampil juga kondisi aman sesuai dengan fungsi serial print line. Kemudian untuk fungsi loop ini akan berjalan secara kontinu selama dengan delay waktunya 500 milisecond atau 0,5 detik. Baik, untuk selanjutnya untuk demonstrasinya akan coba dilanjutkan oleh saya sendiri. Kita coba langsung run saja sistemnya. Nah, ini ketika gas bocor itu yang menyala itu akan LED yang merahnya, dan juga akan menghasilkan suara berisik gitu sebagai suara peringatan. Nah, kalau kita set di gasnya, kadar gasnya ada di bawah dari batas normal, yaitu kita set di 800, itu LCD-nya akan menampilkan kondisi aman, lalu yang menyalanya itu akan LED yang jauhnya gitu. Seperti itu untuk demonstrasi sederhananya. Jadi ketika di atas 800 itu akan menampilkan bahaya gas bocor dan ada sinyal gitu dari suara maupun pergantian warna LED gitu. Kalau aman itu yang menyalanya itu yang LED hijau tanpa ada suara gitu. Ya mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai sistem mikrokontroller yang kami buat, yaitu pendeteksi kebocoran gas pada dapur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf